Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Renzo Pratama dari kelas D3.4203 dengan shift di antena ANT 20. Nah, sekarang langsung saja kita merancang antenanya. Pertama buka aplikasi CST. Kita buat project template. Kemudian pilih yang microwave, pilih antena, pilih yang wire, kemudian time domain, dimensinya kita pilih cm, frekuensi kita pilih MHz. Oke, kalau udah di next, frekuensi minimalnya 800, kemudian frekuensi maxnya 1000. Nah, kalau udah monitornya kita pilih checklist yang E-field, H-field, dan far-field. Kemudian di next, kasih nama antena Yaki. Nah, dan finish. Oh, udah ada namanya. Jadi kita kasih nama Yaki. Ini aja ya. Yaki. Yes. Nah, sekarang kita udah masuk ke lembar kerja. Ya. Ini tampilan awalnya itu. Kita pasin dengan sesuai selera kita biar enak, kan. Geser-geser dikit, kemudian kita masukkan komputernya dari WR, kemudian kita matikan deskripsinya kembang, kemudian RL kita masukkan nilainya 477 dikali WR, deskripsinya panjang reflektor, kemudian selanjutnya DR kita masukkan nilainya 0,451 dikali WL, deskripsinya panjang driven, kemudian kita masukkan nilai D, nilainya 0,442 dikalikan WL, deskripsinya panjang direktor, kemudian selanjutnya R. Nah, R ini nilainya 0,005 dikali WL. Ini deskripsinya itu radius. Nah, ini selanjutnya G itu nilainya WL dibagi 200, deskripsinya gap. Kemudian terakhir S. Nah, S itu nilainya 25 dikali WL, deskripsinya itu spacing atau jarak antar elemen. Kemudian setelah kita mengisi nilainya, kita masuk ke modeling. Nah, di modeling kita klik silinder, diklik, kemudian escape, kita kasih nama drive 1, ini orientasinya X, rotornya R, kemudian keynya kita isi nilai KP2, ini KP2 plus DR K2. Nah, untuk materialnya kita pilih yang aluminium, dan di load, ya kita preview, udah oke, udah di oke. Nah, kemudian kita buat satu lagi di sebelahnya, klik, kemudian di escape, kemudian di kasih nama drive 2. Nah, kita pilih yang X, kemudian outernya itu R, X-nya min K bagi 2, min K bagi 2,
DR bagi 2. Review, kalau udah kita oke. Nah selanjutnya kita buat lagi di atas yang pertama escape, kemudian kita kasih nama reflector nah, orientasinya kita X, outernya kita pilih R, kemudian X minnya itu min R bagi 2, min R bagi 2, kemudian X minnya RR bagi 2. Nah oh ya, centernya kita diganti S ya. Kita preview, nah seperti ini. Nah kalau udah kita oke. Nah, kita buat lagi nih yang satu lagi di bawahnya. Klik escape, kemudian kita kasih nama director 1. Kemudian kita orientasinya pilih X, outernya pilih R, kemudian X minnya itu kita kasih min D bagi 2, X max-nya D bagi 2. Nah, di centernya itu min S. Nah, kenapa min S? Karena biar tempatnya itu bisa di bawah dari titik pembuatan yang pertama gitu. Kemudian kalau udah di oke, nah udah ini kan, kemudian buat lagi di bawah kita buat, kita kasih nama director 2. Nah kita orientasinya pilih yang X, outernya pilih yang kita kasih R, kemudian X itu min D bagi 2, ini D bagi 2. Nah bedanya sama yang tadi itu di centernya. Kalau tadi kan min S, kalau yang director 2 itu min S. Nah jadi 2 kali biar apa? Jadi biar di ke urutan kedua dari pembuatan yang pertama itu. Nah ini kan contohnya kan yang pertama, kemudian ini direktur 1, kemudian ini direktur 2. Nah seperti itu. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita masuk ke silinder juga masih sama, kita klik di bawah, kita escape, kita kasih nama masih sama seperti yang tadi, direktor ketiga karena urutan ketiga. Nah kita orientasinya pilih X, outernya kita ganti menjadi sama seperti tadi R, X minnya masih sama seperti yang tadi, min D bagi 2, X max-nya G bagi 2. Yang beda lagi Y center, karena di urutan 3 berarti min S-nya 3 kali 1, 2, 3. Nah jadi ke urutan ketiga dari yang kita buat yang pertama tadi. Nah kalau sudah di oke, kemudian kalau sudah nah kita sambungkan pada perhitungan sebelumnya menggunakan 5 elemen. Jadi kita merancang reflektor, 1 driven, dan 3 direktor. Nah kemudian kita tambahkan port. Kita tambahkan port pada driven seperti praktikum sebelumnya. Nah sekarang kita ini buat menyambungkan ini yang masih kepisah tadi dengan pakai pick point, pilih yang pick circle
center. Nah ini klik lagi. Nah udah tersambung kan, kemudian kita pilih discrete mana discrete port. Nah udah kita oke. Kemudian habis itu kita pilih setup solver. Nah di S parameter setting kita checklist yang normalize. Nah kalau udah di start, nah kita tunggu deh start nih. Nah, tunggu berapa waktu lah. Emang sih biasanya tuh agak lama gitu kan, menggabungkan itu, nyambunginnya. Tunggu aja sampai selesai. Kita tunggu. Nah udah kan selesai. Kemudian masuk ke, kita klik yang Wendy result. Parameter. Nah di sini kan udah bagus nih. Nah, hasilnya tuh. Kemudian kalau udah kita lakukan optimasi. Nah, gimana cara melakukan optimasi itu dengan menambahkan di sini nilai di parameter. Di sini tambahkan optimasinya, kemudian nilainya itu 872,2 dibagi 900. Nah, kemudian kita kasih namanya deskripsinya jadi optimasi. Nah, kalau udah ini jangan lupa di antenanya juga ditambahin RR-nya. Nah ini kita tambahin ini dikali OP. Nah, ini kan WE, kemudian ini oke, ini dikali OP juga, kemudian yang bawah. Nah yang bawah kita dikalikan OP juga. Nah ini kan, nah udah semuanya, kita masuk ke komponen. Nah kalau udah masuk di sini kita start simulasi.
Senin nunggu lagi juga, lumayan agak lama juga di sini. Nih kan udah selesai. Nah, ini hasilnya. Bagus kan? Kalau gitu bagus hasilnya. Nih, kayak boneka gini kan, bulat-bulat gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih gagap dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.